Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Kasih. Halo. Lawong sinyalnya sampean kok kendak kenduk, Mbak. Halo. Saya di gunung kok, sinyalnya nggak ada. Oh Oh, ya, halo, dibeli halo, di pasar dulu halo kok, sinyalnya. halo. Saya Beli. ada ini saya di luar kamar soalnya di dalam kamar itu sinyalnya nggak ada di gunung saya kok. Iya. Nggak di laut kan tapi. Enggak di pegunungan Seongsoy itu loh kok. Oh, bagus, keren. Gimana? Sampean cerita, sampean keluarkan isi kepala sampean isi kepala. Unek-uneknya diceritakan semua. Bagaimana? Ya gini loh kok. Kan saya kan baru 4 bulan kan di Hong Kong. Selama 1 bulan sampai ke 3 bulan nggak ada masalah nih. Paling sedikit-sedikit sudah saya perbaiki. Nah setelah habis potongan itu majikan berubah kok. Nah terus semuanya yang saya kerjain itu salah. Tapi bukan pekerjaan kayak nyapu ini itu bukan, masalah masakan terus. Nah saya juga melakukan kesalahan 2 kali. Setiap dia bikin saya ngeblank itu, saya gosongin itu, bikin jamu itu loh, bikin congyao itu loh. Iya. Nah saya itu selalu, saya tahu saya salah. Mungkin kalau emang nggak saya ini ya udah nggak apa-apa dipulangin ke agent. Enggak, saya nggak bakalan gitu. Karena saya kan sudah tahu melakukan kesalahan. Nah, saya juga tahu diri kan. Nah udah gitu. Nah hari Senin kemarin kan saya bikin KTP. Nah bikin KTP itu udah. Nah ini malam dia marah lagi gara-gara saya masakin itu kucing, apa makanan kucing itu kan ikan itu kan direbus, airnya kebanyakan. Nah dia bikin kesalahan lagi, apanya yang salah, kamu tahu nggak kenapa selalu masak ini kebanyakan airnya, biasanya juga enggak kan. Itu selalu aja apa setiap masakan itu selalu dibikin dia itu marah gitu loh. Nah terakhir ini malam ini kan, kamu itu ikut saya kalau mau lama di sini, kamu ikutin cara saya. Saya mau ngomong kan, tapi jangan melawan. Pokoknya saya dalam hati saya nggak boleh melawan. Terus dia bilang, kalau kamu nggak suka di sini, kalau kamu nggak mau kerja di sini nggak apa-apa, ngomong aja sekarang. Saya mau ngomong tapi saya belum. Saya mau telepon dulu minta solusi, saya diem aja. Udah gitu kan, itu waktu seminggu kemarin itu sebelum bikin KTP, dia marah-marah pokoknya setiap 3 bulan. Setelah 3 bulan setelah habis potongan itu, dia marah-marah terus kan. Padahal saya udah tanya, nyonya masaknya mau bubur ini bagaimana, mau dikasih ati babi enggak, mau dikasih ini enggak. Saya dengan detail, kata dia iya. Setelah matang pun dia marah-marah lagi, kenapa kamu dikasih ati babi? Nah katanya mau dikasih ati babi, bukannya kamu yang bilang nggak mau dikasih. Saya pun bingung gitu, kayak pokoknya saya itu dibikin gimana ya, itu majikan pelin-pelan gitu loh kok. Misalkan saya di interminate kan, nah saya kan kebanyakan kan teman-teman dari PT kan pada di interminate pulang. Saya punya nekat nggak mau pulang kan, sayang udah proses di PT lama, masa mau dibuang sia-sia waktunya itu loh kok.
Apa saya ngomong sama majikan, habis itu ngomong sama agent dulu, terus saya ngomong sama majikan gitu, gimana kok solusinya? Oke, giliran saya ngomong ya. Iya, Jadi gini, kalau majikan itu cerewet dan majikan itu masih mau ngomong, kamu nggak bener gini 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 gini, itu artinya majikan masih care, masih peduli. iya, Jadi sampean jangan mundur. Pokoknya jangan ada dalam benak sampean aku di-terminate. Jangan ada pikiran itu. Aku harus menyelesaikan ini. Kamu mau ngomong apa aja, yang penting aku turuti, aku ikutin. Jadi sampean baru, orang baru itu nggak pernah dibegitukan. Di Indonesia itu sampean nggak pernah dibegitukan kan? iya, Jadi begitu kerja di sini sampean dibegitukan, serba salah, serba bingung. Iku mang disuruh gini, udah diikuti katanya ngomong gini, itu nggak lama kayak gitu. Tapi selalu fase itu pasti dilewati sama semua teman-teman yang di sini. Jangankan kok sampean, wong saya kerja di Indonesia aja sama perusahaan Indonesia itu ya digaji juga, ya dimaki-maki juga. Ya sama, jadi anak baru kerja 2 minggu 3 minggu, yang ini salah, yang nggak ngerti, yang bego, yang goblok. iya, Di perusahaan Jepang aku dulu digituin. Tapi karena memang sudah dari mahasiswa itu, dari SMA itu kan saya ikut organisasi anak mapala gitu kan. Jadi kalau sama seniornya kan lebih, kalau ngomong tambah nggak punya peri kemanusiaan gitu loh Mbak, ngerti kan? Jadi iyalah wong aku gak dibayar, dibowongoki, dibengoki, diseneni, disentaki, diamuk-amuk itu gak dibayar aja aku masih bisa di lingkungan organisasi itu, sampai aku akhirnya jadi ketua bidang 3 karena aku udah lulus gak bisa jadi ketua umum. Jadi pada saat di dunia kerja aku dimaki-maki, dibegituin, serba salah gini ini itu, salah suruh push up, salah suruh sit up itu udah biasa Mbak. Ya memang begitu. Jadi jangan pernah ada terbersit. Yang penting jalanin aja. Kerjaannya lakuin aja. Aku nggak ngerti iya ya. kok, Aku nggak ngerti ya. Agent ini sampai nek model karakternya ini ada beberapa agent itu yang modelnya karakter begini. Anak-anak nggak ngapa-ngapain, baik-baik saja, sama itu majikannya yang dikompori suruh ganti. Bisa dipahami nggak? ya, Nah, sampean jangan sebut agentnya apa ya. Ya kan? iya, Jangan sebut agentnya apa. Terus agentnya sampean anak-anak akeh sing diinterminate. Nah, iki otak saya itu sudah mikir ini apakah agentnya itu agent itu gitu loh. Gitu loh. Agent sabun colek ta, agent apa gitu kan. Kan kayak gitu. Hah? Halo? iya loh, Ya begitu. iya kan. Dulu kan saya juga pernah di Taiwan kan. Nah, Taiwan lagi. Iya, ex Taiwan. Saya di Taiwan tuh pekerjaan kan berat di Taiwan. Saya udah ngalamin lah pekerjaan berat, udah biasa dah, ya kan. Nah, ini mulut yang berat kan, bukan pekerjaannya kan. Iya, bukan pekerjaannya. Kalau pekerjaan berat itu saya udah terbiasa di Taiwan juga. Tapi mulut kan, ya, mulut iya, yang menyayat hati. Iya, mental saya itu kayak orang bingung. Saya bekerja, mungkin saya melihat majikan laki-laki itu baik banget. Yang nenek majikan perempuan itu, saya kan tinggalnya di villa daerah Seongso itu loh kok, yang di gunung itu. Rumah besar biarin lah, saya tinggal di gunung nggak apa-apa. Yang penting saya kerja aja. Nah, setelah habis potongan itu majikan berubah. Ya Allah, kata saya. Nggak apa-apa. Jadi sampe nikmatin aja mulutnya mereka. Hongkong semua begitu. Iya. Hongkong semua begitu. Yang lebih parah lagi itu
kalau nyuruh nggak kira-kira. Iya harus serba cepat. Satu Nanti belum kalau selesai, nggak satu belum selesai, satu belum selesai. Ya tantansin, bilang aja gitu. Nanti habis ini ya baru itu dikerjain, bilang aja gitu nggak apa-apa. Intinya ya, sampean jangan sampai kena mental. Ini sudah mulai sampean. Hatinya sudah mulai teriris-iris. yang teman-teman rasakan itu ya Allah, saya harus kuat. Iya, jangan belok, udah biarin sampai dia memang mengeluarkan sampean. Ya, jadi saya nggak usah ngomong sama agensi, Nggak itu. usah, diemin aja. Gitu. Diemin aja. Kalau sampai ngomong sama agent dan majikan perubahannya drastis, berarti kan memang agent ngomporin untuk ganti CC gitu. Biasanya yang kayak gitu itu yang bayarnya murah karena sampean potongan berapa bulan? 4 bulan kan? 4 bulan berapa? 3.000 apa 2.500? 2.382. Nah, itu 4 bulan. 3 bulan. Loh. 2.400 bukan 2.382. Kenapa? Saya kan biometrik, ya kan? Biometrik itu saya bayar cash duluan. Oh, berapa? Bayar 5 juta saya dendanya. Oh, sampean bayar 5 juta. Jadi sampean cuma 3 bulan. Loh, keren loh kalau itu PT-nya berarti potongannya cuma segitu. Keren. Itu paling rendah dari daerah Jawa Timur. Nanti WA aja ya PT-nya. Iya. Nah, sampean non soalnya, sampean non. Iya, saya non. Bukan non sih. Ex Taiwan kok non. Sampean ini ex Taiwan kan? Berarti Mandarin oke kan? Mandarin oke. Tapi kadang majikan itu tidak mengerti Mandarin saya, kan beda. Mandarin Taiwan sama enggak apa-apa, berjuang aja. Iya kok. Enggak ada masalah menurut saya. Ya sampean aja yang dikuatkan aja hati dan mentalnya. Fase itu pasti akan dilewati dan pasti terlewati kalau sampean yakin. Marah-marah itu capek, Mbak. Ya kan? Jadi jadi kita pikirkan aja, kamu marah yang capek kamu, yang energinya habis kamu. Gitu aja dalam hati. Aku aman-aman saja. Merenung itu berat banget rasanya. Jangan. Sampai mata itu kurang tidur, dia tuh, kamu itu kurang tidur. Enggak. Kamu itu pengen mikirin anak suami kamu. Enggak nyonya, kata saya. Saya itu mengerti kalian. Kalian itu maunya bagaimana, saya ikutin terus. Saya kan bilang begitu. Kamu mah gitu, katanya. Ya nggak apa-apa. Jadi dia itu ngedonin mental pasti. Ngedonin mental nggak apa-apa. Jadi slow aja. Wis intinya jalani aja. Semuanya sampean jalani, sampean lakukan dan terus improvisasi gitu kan. Improvisasi itu kadang nanya, iki njaluk piye, nanti keliru apa enggak. Nah, biasanya kita tanya pun terus yo nyeleneh. Kowe wis jarene ex Taiwan ngene-ngene jek takok. Kadang kayak gitu juga kita nanya. Enggak nanya keliru. Nanya disalahin lagi kan? Iya kan? Iya begitu kok. Ya udah ngomong. Jadi itu enggak nanya. Artinya gini, oke ya, masakan ini tak bikin begini. Wis, kowe kudu piye ngono. Jadi itu kan artinya sampean dengan inisiatif itu namanya. Menghadapi sesuatu begini ini mau tak beginikan kamu gimana, nah gitu. Jangan takut ini mau dibikin bagaimana, nah jangan begitu. Kalau kayak gitu kayak dimakan sama dia nanti. Tapi kalau inisiatif sendiri juga dia tidak mau kok. Jadi apalagi kalau penyakitnya dia datang itu. Oh ya sudah, kalau dia nggak mau inisiatif ya berarti sampean harus tanya dan rekam. Iya itu pun selalu begitu kok. Saya itu harus biarpun dia begitu kan, saya harus lemah lembut ke dia. Sebenarnya ini bagaimana, nanti ini gimana. Soalnya dia itu berubah terus kok.
agak jauh handsfree-nya sampean ben gak yang dengerin agak sakit. Sampean pakai handsfree. Ya begitu. Enggak pakai handfree. Mm-mm. Malah enggak kedengeran nanti kalau pakai handfree. Malah Hmm. jadi saya itu harus nyonya, saya harus ini bagaimana nanti, ini gimana. Kadang pun begitu pun kalau udah matang kalian juga loh kok. Hmm. Jadi hampir selama 1 bulan inilah mau jalan 4 bulan. Mm-mm. 4 bulannya kan bulan Februari. Mm-mm. Ya itu apa tanya saya bertanya dulu sama Koko. Saya kan sering selama di Hong Kong itu kan saya tidak tahu bagaimana Hong Kong, jadi setiap hari itu saya dengerin YouTube. Kalau ada waktu kan dengerin YouTube, ada istirahat itu ada saya lihat YouTube Koko, dengerin cerita-cerita anak-anak yang lain kan lebih berat lagi daripada saya gitu loh Bu. Dan saya pun bulan ini apa yang mereka rasakan saya pun ngerasain gitu loh Bu. Ya gak apa-apa sih. Jadi ya sudah, fase itulah fase yang harus kita lewati. Jadi nggak usah ngomong apa, udah lanjutin kerja aja gitu ya kok ya. Kerja aja pokoknya wis. Terserah dia mau gimana, yang penting sampean kerja, mau jalanin ini yo sampean tanya. Kalau perlu sampean rekam. Nanti kalau dia bleset terus coba rungokno. Iki mang kan awakmu ngongkon ngene-ngene wis tak lakoni ngene-ngene. Kaya jek salah. Ngono ya kena. Oh sampean menengno ya wis lah, anggap radio bodor, radio rusak. Penting aku bayaran, gak diusir. Nah, kalau sampai diusir, nah nanti cirinya gini, kalau misalnya sampean diusir ya, sekali lagi ya ngomong sama sampean, kalau sampean diusir, suruh pergi, diusir, jangan pergi dulu, telepon polisi ya. Iya kok. Telepon polisi, ini untuk jagai kewaspadaan. Kalau lecau lah, kamu pergi, you go far away, you go from my way, kan kayak gitu, keluar rumah saya atau apa. Oke, tonton sini ya, beresin, telepon polisi, sambil beresin sambil nelpon polisi kan datang tuh, ya kan? Nah, terus baru sampai ngomong aku diusir sama majikan ini, aku minta kamu majikan cekin barang-barang bawaanku, kamu bukain semua, kamu periksa. Jangan sampai aku keluar rumah ini kamu menuduh aku mencuri. Polisi saksinya. Wah, mampus kalian. Jadi itu kalau sekali lagi ya, itu case, itu kalau terjadi kasus, sampean harus ingat. Tapi kalau enggak ya enggak ada masalah. Ya harapan kita kan enggak. Tapi kalau itu terjadi kan sampean sudah prepare. Nah, biasanya orang-orang yang langsung ngusir itu kan orang-orang yang diem. Kalau orang ngomong-ngomong kayak gitu itu kamu tak interminate, kamu tak pulangin ke agent, itu biasanya sampai berpuluh-puluh kali, malah CC-nya itu tahan di situ 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 2 kontrak, 3 kontrak, 4 kontrak, biasanya begitu. Selama dia masih ngomong, sampean harus tanamkan dalam benak sampean. Selama dia masih mau ngomong sama sampean, itu dia masih peduli gitu aja. Iya kok. Jadi biar tetapi ketika dia mulai diem, nggak banyak ngomong, nah ini sampean harus mencari tahu kenapa dia gitu kan. Tapi kalau cek ngomeleng itu cek butuh, Mbak. Percaya, masih butuh orang itu. Ya kan? Beda lagi kalau mbah tuwek. Nah, mbah tuwek ini bisa jadi ilfeel, paham kan? Ini yang tidak banyak teman-teman pelajari. Kenapa mbah tuwek itu begitu kita datang, wis mau model opo wae gak bener kan, misale ya kan, mbah tuwek. Terus marang ngono dikongkon ngalih, dikongkon lunga, diusir. Itu biasanya orang tua itu ilfeel. Ilfeel karena apa? Biasanya dia sendiri dan ngapa-ngapain, dan terus ada orang di rumahnya. Karena biasanya kan yang bisa yang minta mbahnya sendiri, bisa juga yang minta anaknya untuk jaga orang tuanya. Biasanya kan begitu. Nah, itu tidak sinkron gitu loh, Mbak.
Anake karo Iya. mbahe iku ndak sinkron. Anake kepingin jogo wong tuane, lah wong tuane kan ndak pingin dijogo. Kan ada juga tipe karakter orang tua yang ndak mau. Bener kan? Sampean logika. Ya benar. Heeh. Jadi nggak ada masalah. Nah, sampean ini keluarga kan, suami istri, anak. Nggak ada, cuma Kak itu majikan saya itu yang laki-laki kan 83, udah Terus sepuh. Nah, majikan perempuan itu masih muda, adalah 63. oh, biasa Tapi dia itu. itu dia Orang-orang selalu bilang Cina saya punya daratan. penyakit. Nggak apa-apa, tungguin Kalau aja. Biasa. Wong sugih anyaran, jadi bojone tuwek. nggak usah bingung ya kok ya. Nggak usah bingung, nggak usah panik, tenang semuanya. Dia ngomong wang, ambil poinnya. Gitu. Jangan dimasukkan ke rasa, tapi ambil poinnya apa. Makanya kan harusnya ketika aku nanti datang ke PT itu, anak-anak yang mau berangkat itu harus diomeli. Ini nggak bersih, ini Iya, nggak bersih gitu. Jadi begitu di Hongkong, alah, ambek Lusine wis sering dipetaki karo gurune. Jadi ini tahes. Nah itu yang jelek. Dan Taiwan kan cara ngomongnya mungkin ya, yang kasar kan paling yang di pasar. Yang di rumah nggak kasar. Di enggak. Hongkong yang di rumah juga kasar sama aja. Kecuali loh mbak. Majikan saya di Taiwan itu, majikan saya itu yang di Taiwan itu mantan mafia loh. Tapi kan udah di rumah. Mantan. Iya, tapi kan dia kalau udah marah itu, ampun itu setiap hari. Sampai tahun mana? Iya, tapi kalau di Hongkong enggak mbak. Di Hongkong kecuali ya, kecuali majikan itu orangnya berpendidikan, dosen gitu kan. Iya. Gitu. Nah biasanya memahami. Tapi kalau biasa-biasa atau pebisnis dan wirausaha wis pasti ngomel, Iya kok. perhitungan. Jadi nggak usah khawatir sampean. Wis tahes sampean telateni engko nek ditinggal gak gelem njaluk kon renew. Nek sampean tahes. Iya. Itu biasa ujian awal. Wis ya, aman ya. Aman. Ya, Sudah ya. terima kasih ya kok ya. Semangat pokoknya. Nggak ada Iya. masalah itu. Bukan masalah besar. Iya. Oke. Makasih banyak ya kok ya. Sehat selalu ya. Buat sampean tetap semangat ya. Habiskan sampai finish. Taklukkan majikan. Amin. Biasa itu. Amin. Oke? Amin. Sehat selalu. Kayak sampean mbak. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua yang 4 bulan biasa di Sungsoi sana di atas gunung, majikannya biasa paling orang Cina daratan sana. Tapi ya apapun, bagaimanapun sudah kaki kita itu menginjakkan Hongkong, tanah Hongkong, kaki kita sudah melangkah, kita sudah diizinkan sama Gusti Allah, maka tidak ada kata pantang untuk mundur. Tetap semangat, keep stay tune with YouTube channel and see you next video. Bye bye.